Barbed wire dari zaman dulu itu, tahanan-tahanan untuk satu orang, tapi ada nomor-nomornya teman-teman. Nomor 7. Selamat siang teman-teman semua, sekarang ini jam 12.04 ya. Ini posisi, bentar. Tadi tasnya nyangkut di tanaman itu. Ini posisi kita ada masih di dekat Casino Naga World ya, dan kita mau lanjut explore lagi ya. Ini saya lihat-lihat di map, tapi by the way iklan dulu teman-teman. Waduh, ganteng bro. BMW 1250 ya. Ini yang 1250 GS. Wih, keren bro. Ini kita jalan di area, ini mungkin perkantoran kayaknya ya, perkantoran. Ini ada mart, ini ada properti. Tapi hari Sabtu kayaknya libur sih. Ya, nggak ada activity. Oh, ada sampai jam 10 pagi aja. Berarti udah tutup. Ini jam 12. Jadi udah pulang ya. Honda ini saya belum pernah lihat teman-teman. Ya, unik banget nih Honda Today. Keren bro. Udah injeksi juga, cuman nggak tahu ini mesinnya kayaknya kecil deh, 100 cc aja mungkin, apa 80 ya, kecil sekali untuk mesinnya, motornya pun juga kecil. Ini sama nih Honda Today juga. Wow, keren ya. Untuk siang ini teman-teman, kita mau lanjut explore lagi dari daerah Casino Naga World ini ya. Kita mau lanjut jalan. Saya lihat di map itu ada dekat museum Tuol Sleng ya. Jadi museum ini nih pas saya lihat ceritanya, wah menarik sekali teman-teman, karena museum ini nih jadi museum ini adalah lokasi untuk dijadikan prison ya, prison sekalian. Di situ juga diceritain kalau itu juga menjadi lokasi bukan hanya prison tapi juga jadi tempat penyiksaan, bahkan ada pembunuhan juga di situ teman-teman oleh kalau teman-teman tahu ceritanya rezim Khmer merah ya, atau Red Khmer, atau Red Khmer Rouge ya gitu. Udah sampai di bundaran besar teman-teman ya. Saya nggak tahu ini di daerah mana. Pokoknya saya jalan terus aja, kita menuju ke Museum Tuol Sleng. Jalan kaki nggak begitu jauh sih teman-teman ya, cuman karena panas aja nih makanya agak lumayan gitu. Oke. Kita jalan teman-teman, pokoknya sambil jalan pasti banyak yang bakal nawar-nawarin ya, tapi nggak apa-apa, kita jalan terus aja. Seperti ini untuk suasana kota Phnom Penh siang hari jam 12 siang teman-teman. Wow, sama sekali nggak ada awan bro. Benar-benar untuk cuacanya bersih banget ini, cerah banget, makanya panasnya pol-polan. Oke, sambil jalan kita sambil lihat juga untuk mapnya. Baru sadar kalau belum pakai topi, pantasan kok lebih panas ya. Tadi pas masuk kasino saya lepas topi dulu karena kayaknya aneh banget ya di dalam ruangan kok pakai topi. Jadi lepas topi dulu, ini udah di outdoor baru pasang lagi. Apa itu? Kaget. Alright, kita lanjut jalan. Oke, ini kita mau ke Tuol Sleng Museum. Ini kita lurus bisa nih. Dekat sebenarnya, jalan kaki bentaran nggak berasa, apalagi kita pengen explore kan. Jadi jalan setengah jam, 40 menit, sekitar setengah jam menuju 40 menit itu nggak terlalu berasa lah ya. Sekitar masih di bawah 1 jam masih oke lah buat jalan kaki. Makanan belum kelihatan nih. Wah, ini mobil GAC di Indonesia udah mulai kelihatan nih banyak, tapi tipe yang ini belum ada. Ini saingannya Alphard nih, tipe yang gede punya. Nah, ini Ford yang gede bro. Oke. Di depan Tel Restaurant since 1999 ya. Ini daerah-daerah kayaknya elit, ini perumahan elit ya. Dia punya makanan juga elit, Japanese restaurant, ini sushi ya. Oke.
Ini ada nama warungnya Kotnot. Ini ya. Ini beef noodle. Oh, steakhouse bro. Wow. Very nice car bro. Nissan GTR. Let's go. Benar ini daerah elit ini di sini. Ini Land Cruiser lagi V8. Wow. Di sini harga bensin berapa ya? 1 liter berapa ya? Penasaran saya untuk harga bensin di sini. Nantilah kita sambil jalan kalau ada ketemu lokal baru kita tanya atau tanya sama di ini di apa namanya? Yang staff di hotel. Nah, biasanya mereka tahu tuh ya kan. Ini belum ada kelihatan makanan ini. Wih, enak tuh. Sejauh ini belum ada kelihatan makanan teman-teman. Adanya resto-resto semua ini. Waduh, kita kalau masuk resto habis dong dolar kita. Nanti kita carilah yang street food aja bro, iya kan? Biar lebih seru, ya kan? Kalau resto, wah Jakarta juga banyak. Kita cari yang street food Kamboja. Novotel nih kayaknya. Oh iya bener. Hotel Novotel. Mercy-nya bro. Mantap ya, Range Rover lagi. Banyak banget Range Rover. Phnom Penh, Katari Hotel. Ini daerah hotel tapi yang elit punya nih. Di sini. Di sini juga untuk bule nggak terlalu banyak kelihatan teman-teman. Di sini sepertinya warga lokal sini yang ya high class lah. High class mainnya ke sini kayaknya. Kayak tadi kita lihat ada yang itu kan pakai GTR. Saya nggak tahu teman-teman harga Nissan GTR berapa, yang pasti mungkin pastinya miliar ya. Berapa miliar saya nggak tahu. Boleh teman-teman info-info di bawah jadi kita bisa share-share informasi juga gitu. Ada apartemen-apartemen juga di belakang. Ini daerah-daerah elit memang sih, gede-gede. Waduh, ini kabel listriknya bro. No. Benerinnya gimana? Ruwet banget tuh kayaknya. Pada dah. Ini kayaknya seru nih di sini. Food court. Seru nih. Masuk kah? Ada kebab. Oke, kita masuk di sini teman-teman. G-Mart. Halo. Oke. Ini apa? Ini apa ya? Makanan apa ini? Oh, makanan-makanan Korea tapi nggak tahu ini apa ya. Ini $1 nih. Sekitar 17 ribuan ya, atau 20 ribu lah. Wah, ini mantap nih. Lihat Coca-Cola tapi Sprite juga mantap kayaknya ya. Segar-segar siang ini. Oke. Coca-Cola deh. Berapa? 2.100. Alright. Hai. Real? 2,100. Sorry, 2,000? Yeah, 2,000. And 100? 100? Yes, sir. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Can we sit? Sit here. Thank you. Oke. Oh, ini ada tempat duduk nih. Right. Wow. Mantap emang. Let's go. Sambil jalan enak nih. Ntar, taruh dulu sini. Pakai sedotan ribet ya?
langsung aja dah. Ini baju-bajunya nih. Saya mau masuk tapi lagi bawa minuman. Biasanya sih kalau baju-baju nggak boleh ya, kalau bawa minuman ini takut tumpah biasanya, jadi minuman ntar depan. Kita minum dulu deh. Ini 361 nih juga kita udah lihat di Jakarta teman-teman. Ini ya merek baju 361, merek baju olahraga ya. Wow. Nah, ini ada lagi teman-teman, BMW, terus Porsche Macan ya. Wow. Keren banget sih di sini, daerah elit memang mobil-mobilnya. Keren-keren di sini ya. Jalan terus, ini masih ada cafe lagi di sebelah kiri ini. Ini kayaknya Japanese restoran teman-teman, sushi mungkin. Oke teman-teman, asik jalan nggak berasa ini kita udah dekat ke museum Tuol Slengnya ya. Tinggal di depan ini mungkin sekitar 5 sampai 10 menit jalan kaki udah nyampe. Jalan, lihat map dulu. Nah, mudah-mudahan di map kelihatan, di kamera kelihatan ya teman-teman. Ini udah paling terang di bawah matahari terik pula. Ini agak samar-samar ya. Ini kita tinggal lurus saja. Ini Tuol Sleng Genocide Museum. Tinggal lurus ke depan. Oke, nah ini sepertinya di kanan ini teman-teman udah bangunan Tuol Slengnya ya. Kita lurus terus. Sampai sini sih belum kelihatan ada bule-bule ya. Biasanya kan yang ke museum tuh banyak bule-bule ya kan. Ini belum ada nih, apa kayaknya di dalam deh. Karena hari ini hari Minggu teman-teman, jadi sepertinya bakal banyak wisatawan gak cuman luar negeri, tapi juga yang lokal Kambodia ya. Jadi mungkin mereka dari kota-kota lain ya kan, dari Siem Reap, dari mana-mana ke sini untuk mau lihat museum ini gitu. Jadi bakalan rame lah untuk hari ini ya. Oke, ngomong-ngomong belum ketemu makanan, dari tadi minuman mah banyak ya. Kayak wih gede banget tuh bawa apa namanya? Bawa barang. Kayak buletan apa, kayak ban ya. Tuol Sleng Genocide Museum. Go to the entrance. 70 meters. Nah, ini juga minuman nih teman-teman. Jadi kebanyakan minuman semua ya, bir, Thai tea, Chennai ya. Chennai itu teh India ya. Banyak dia punya kios-kios di sini juga lumayan banyak sih. Gila, berlapis-lapis. Jadi teman-teman, museum ini menarik sekali karena bukan cuma museum ya, tapi karena lokasi ini juga dia jadi tempat kejadiannya untuk tempat penyiksaan ya, tempat penjara, semuanya di sini pada zaman Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot ya, kalau nggak salah Pol Pot itu dia penggeraknya gerakan Khmer Merah ya teman-teman, dan berakhir tuh kalau nggak salah di tahun 79 pas Vietnam mereka invasi ke Kamboja. Oke teman-teman, kita masuk ya. Let's go. Halo, one ticket? You need audio? Sorry? You need the headset? No. It's $5. 5? Yes. Okay. Right. Yes. Thank you. Yeah, thank you. In English or in German? Okay. Hi. Okay. Masuk. Halo. Tiket? Ya. Can you scan? Ya. Thank you. Masuk. Alright. Thank you. Ya, di sini juga dia ada tour dengan audio guide teman-teman. Jadi mau teman-teman masuk dengan audio guide bisa, atau kita sendiri juga bisa. Nah, saya masuk sendiri aja teman-teman karena audio guide-nya nggak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi ada banyak bahasa, ada Mandarin, ada Inggris, ada Jerman, Itali, banyak tadi ya. Tapi Indonesia nggak ada, jadi ya udah kita langsung masuk aja. Peta bangunan teman-teman kita foto dulu, jadi biar sambil jalan ya kita bisa tahu bangunan ini untuk apa kayak gitu-gitu ya. Oh, yang tadi saya bilang nih teman-teman. Jadi
penggeraknya adalah namanya Pol Pot ya, Pol Pot. Oke teman-teman, untuk mengunjungi Museum Genocide Tuol Sleng ini ya, bagi para pengunjung yang menggunakan baju terbuka ya, misalnya celana yang pendek gitu, nanti di sini akan diberikan cover sebelum masuk ya, karena mengingat di sini kan selain juga museum, di sini juga tempat terjadinya banyak korban lah di sini. Jadi untuk menghormati itu baju kita jangan sampai terlalu terbuka gitu ya. Makanya saya kalau jalan-jalan kemanapun itu teman-teman, saya selalu senang dengan baju yang lebih tertutup ya kan, artinya celananya jangan sampai pendek gitu. Jadi kita masuk kemana tuh pakaian kita udah rapi, bebas pantas gitu loh ya, masuk ke rumah ibadah ya kan, baju kita nggak terlalu terbuka. Oke, kita mulai tur teman-teman dari building A. Jadi building A ini tempatnya High Commission atau High Commander ya. Oke, kita mulai teman-teman masuk dari building A ya. Kita masuk. Nah, di sini ada foto di mana ini one of the last 14 killed prisoner, Mr. Ho Van Thai. Sini bisa dilihat teman-teman, ini bednya di sini. Ini masih sama juga, masih ruangan detain juga ya. Ini untuk bednya teman-teman, kurang lebih ilustrasinya seperti yang ada di foto ini ya teman-teman. Jadi per ruangan ini sekitar 14 orang ya, satu ruangan 14 ruang. Untuk bangunan atau kompleks yang lagi kita kunjungin ini pada awalnya itu fungsinya itu sebagai sekolah SMA ya, atau high school. Kemudian itu waktu zaman sebelum rezim Khmer Merah berkuasa. Nah, pada saat Khmer Merah berkuasa, kemudian kompleks dan bangunan ini menjadi dialih fungsi menjadi rumah tahanan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan Khmer Merah tersebut gitu. Dan kebanyakan dari mereka yang ditahan di sini itu adalah high level elite ya, jadi mungkin petinggi-petinggi atau politisi-politisi. Pada dasarnya tapol ya, atau tahanan politik yang ditahan di sini. Karena ada juga yang masih muda teman-teman, yang mungkin masih 20-21 tahun ya, juga ikut ditahan di bangunan ini gitu ya. Ini bisa dilihat teman-teman. Yang di sini yang paling muda 23 nih, Mr. Piek Hyung ya, tahun 78 waktu di sini. Jadi detention center ini mulai awalnya tuh sekitar tahun 74-75, kemudian berakhir tahun 79 ya, pada saat invasi Vietnam ke Kamboja. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini setiap ruangannya ini diisi kurang lebih sekitar yang tadi kita lihat sekitar 14 orang tiap ruangannya. Ini untuk bentuk bangunannya juga masih asli teman-teman, sama seperti waktu awal kejadian ya. Jadi dia punya teralis-teralis ini semua masih asli ya. Ini dia punya tembok-tembok juga masih asli semua ini. Bahkan belum ada pengecatan ulang. Guratan-guratan di tembok-temboknya ya. Teman-teman bisa lihat. Wow. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi building A ini semuanya masih tahanan ya. Ruangan tahanan maksudnya, ruangan penjara ya. Dan di sini menurut catatannya korban yang meninggal ya, atau korban jiwa di tahanan Tuol Sleng ini kurang lebih sekitar 14.000 ya, 14.000 sampai 17.000 orang yang menjadi korban jiwa di tahanan ini gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, selain dari Tuol Sleng ada juga beberapa genocidal center nih. Ini juga former execution site. Kemudian ada juga former M13 prison, Khmer Rouge Detention Center known as M13. Oke,
Oke, kita naik ke atas teman-teman. Jadi kurang lebih bangunannya seperti ini teman-teman ya. Memang seperti sekolah pada umumnya, tapi disulap menjadi tempat untuk genocide ya, genocide atau pembantaian. Wow. Masih sama teman-teman. Di sini juga nama-nama tahanan yang kurung ya, atau ditahan di sini. Ini sampai ada yang umur 17 tahun juga teman-teman pada saat masuk sini. Wow. 18, 17, 18. Oh, masih muda sekali. Seng Sung ya, Seng Sung. Tahun 77 umur 19. Wow. Ini yang paling tua di sini Mr. Aim Clay. 62 tahun. Kurang lebih masih sama teman-teman ya. Jadi ilustrasinya seperti ada yang di foto ini ya, ini the last 14 prisoner yang meninggal ya di ruangan ini. Nah, ini ada matrasnya teman-teman. Ini matrasnya sudah di remove untuk masuk ke conservation lab. Jadi di sini. Jadi untuk metode penyiksaannya macam-macam ya teman-teman. Ada yang sampai di dalam kamar tetap masih disiksa juga. Ini saya nggak ngerti, nggak kebayang ini dulu disiksanya gimana ya. Wow. Mungkin dengan berbagai macam metode lah ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi bangunan A ini semuanya masih bangunan tahanan. Ya. Masih sama juga. Ruangannya di sini juga sama teman-teman. Ya, ini untuk bed-bednya atau tempat-tempat tidurnya teman-teman. Aslinya atasnya ini ada semacam matras ya, tapi kemudian udah di remove, diambil untuk disimpan di laboratorium. Setiap ruangan kamar masih sama teman-teman, dari setiap kamar dari ujung sana di bawah juga masih sama nih, ada nama-nama tahanannya ya. Rata-rata kebanyakan yang masuk di sini, ditahan di sini adalah laki-laki ya teman-teman. Gendernya kebanyakan semua male. Oke, kita naik lagi ke atas, terakhir lantai 3. Jadi bangunannya nih cukup bagus teman-teman, terawat ya, bahkan sampai hari ini masih bagus banget. Dia punya dinding ini semua dinding beton, bagus. Wow. Benar-benar ini bukti sejarah teman-teman, saksi bisu ya terjadinya pembantaian di sini oleh rezim Khmer Merah ya. Ya teman-teman, kita udah turun dari lantai 3 gedung A ya, building A. Ini di belakang kita dan ini lagi duduk dulu di taman teman-teman. Ya, saya lagi mencoba untuk memproses ya semua kejadian yang kita lihat di ceritanya, bahkan tadi di atas di lantai 3 itu ceritanya lebih ini lagi, bagaimana kejadian-kejadian, bahkan ada dia punya cerita sejarahnya. Ada satu orang, kalau nggak salah bapak siapa tadi ya, Tok Seng Ing kalau nggak salah, coba saya lihat, saya ada foto, nanti saya akan tampilkan juga fotonya ya. Jadi nama bapaknya Tok Seng Eng ya. Bapak Tok Seng Eng ini, jadi biografi sejarahnya adalah pada tahun, pokoknya sebelum Khmer Merah berkuasa ya. Jadi orangnya datang merantau ya ke Phnom Penh, ke ibu kota Kamboja, kemudian kejar studi di sini, tapi karena dia tidak mampu mengikuti pelajaran, oleh sebab itu dia nggak bisa melanjutkan studinya. Nah, setelah dia nggak bisa melanjutkan studinya, Bapak Tok Seng Eng ini akhirnya ikut tes untuk menjadi pegawai di National Railway ya, kayak KAI lah kalau di Indonesia ya. Kemudian setelah tes lulus, kemudian ada pelatihan selama 11 bulan. Nah, setelah itu menjadi karyawan dari National Railway. Kemudian menikah dengan istrinya. Setelah menikah mereka punya 6 anak laki-laki dan 4 anak perempuan kalau nggak salah ya. Kemudian di tahun, singkat cerita, di tahun 75 kemudian mereka ditangkap teman-teman ya, ditangkap, kemudian dimasukkan ke tahanan ini beserta dengan anak-anaknya semua teman-teman. Jadi ada
menantu juga ya yang ikut ditahan di sini gitu, dan menjadi korban dari Tuol Sleng genocide site ini ya, genocide center ini di sini. Wow. Jadi memang karena dianggap berseberangan ya langsung ditahan, dan ditahan nggak cuman sendiri, misalnya kita sendiri, tapi beserta dengan seluruh keluarga. Bahkan teman-teman, ada juga ibu yang masih gendong bayi ya ikut ditangkap juga dan ikut ditahan di genocide center ini ya. Bisa teman-teman lihat, ini ada berikut foto-fotonya yang ada di museum ya, masih dengan gendong, dan itu difoto di kejadiannya di sini di S21 ini ya, Tuol Sleng Genocide Center ini ya. Dan semua kejadian itu teman-teman terus berlangsung sampai berakhir di tahun 79, yang mana sebelumnya saya udah ceritain ke teman-teman, Vietnam menginvasi Kamboja dan rezim Khmer Merah jatuh ya. Nah, pada saat jatuh tentunya pemerintahan berikutnya ingin membangun kembali Kamboja, namun sangat kekurangan terhadap laki-laki khususnya teman-teman ya, karena menurut catatan ya 70% yang bekerja itu semuanya, hampir semua perempuan pada tahun itu ya, hampir 70%, dan 43% anak-anaknya itu mereka tidak mendapatkan waktu istirahat yang baik, lack of food, jadi mereka juga nggak dapat makanan yang bagus ya kan, jadi pertumbuhan mereka itu sangat kurang lah ya, gizi buruk gitu. Jadi pada tahun itu tuh semuanya untuk laki-laki menjadi korban ya. Bisa kita lihat dari yang ditahan di sini hampir semuanya laki-laki, ada perempuan juga teman-teman ya, tapi sedikit sekali ya, yang paling banyak semua laki-laki. Oleh sebab itu pada saat itu untuk membangun kembali itu sangat susah teman-teman ya. Bisa kita bayangkan ya, dari semua cerita-cerita ini saya harus mengambil waktu dulu teman-teman untuk benar-benar memproses kejadian itu, karena kita berada persis ini di tempat kejadiannya ya. Jadi bisa dibayangkan waktu itu bagaimana orang-orang disiksa di ruangan tahanan ya. Bahkan ini di depan kita ini tadinya adalah lapangan voli ya, lapangan olahraga, tapi diubah menjadi tempat untuk penyiksaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada tiang-tiang ya, bahkan di sini juga ada tiang-tiang yang besar ini. Ini tadinya tiang ini ada ikatan tali untuk seperti orang gimnastik. Kalau teman-teman tahu kan ada tali, kemudian ada ring itu, ring yang bulat. Nah, biasa kan orang gimnastik latihan di situ. Nah, di sini ada juga, tapi kemudian diubah menjadi tempat untuk penyiksaan. Ini di sini teman-teman, kemudian semua tiang-tiang ini yang ada kayu-kayu itu menjadi tempat untuk penyiksaan semua. Jadi bagaimana tadinya ini sekolah ya, yang mana harusnya menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi anak-anak ataupun generasi muda, tapi diubah menjadi tempat pembantaian, bro. Wow, luar biasa. Saya masih tetap mencoba untuk memproses teman-teman. Habis ini baru kita lanjut lagi. Benar-benar kalau teman-teman main ke Kamboja ya dan suka dengan cerita sejarah, saya sarankan untuk mampir ke Tuol Sleng Genocide Museum. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini kita masuk ke building B. Ini lagi ramai pengunjung juga teman-teman. Sepertinya ini diisi sama foto-foto korban ya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini foto-foto tahanan yang ditahan di Tuol Sleng Genocide site ini ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini semua anak-anak dipaksa untuk bekerja di sawah ya. Ini di ladang, semuanya anak-anak ini. Ini semua camp kerja paksa teman-teman. Ini campnya, ini semua ya, seluruh warga negara ikut untuk bekerja di ladang pada zaman Kampuja Democratic Regime atau Khmer Merah ya. Ini foto-foto anak-anak semua yang ikut
ikut bekerja teman-teman. Bisa dilihat semuanya masih muda-muda ya. Ini yang perempuannya. Sampai apa nggak dikasih makan, sampai benar-benar sisa tinggal tulang sama kulit aja nih. Otot udah nggak ada. Wow. Wah, lagi jalan lupa HP, bro. Oke teman-teman, lanjut dari building A sama B. Ini kita sekarang udah sampai di building C ya, dan teman-teman bisa lihat di sini gedungnya semua di barbed wire atau dikasih kawat duri ya. Kayaknya sih ini jadi gedung untuk tempat penyiksaan nih. Oke, kita masuk teman-teman. Wow, ini barbed wire dari zaman dulu itu sampai sekarang tahun 79 berarti ya, sampai hari ini. Oke, kita masuk teman-teman. Oh jest. Tam jest w jednym miejscu jest tabliczka, że tutaj był. Single cell made of brick. Ini yang di bawah ini by brick, jadi tahanan-tahanan untuk satu-satu orang, tapi dibuat dari tembok ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dikasih penguat ya biar temboknya nggak rubuh, tembok aslinya nggak goyang gitu ya. Lebih seperti ini. Wow, Chumei Room Survivor. Oke. Jadi di ruangan ini yang di sini Chumei ya, kayaknya Ibu Chumei survivor dari ruangan ini untuk single cell teman-teman, atau satu orang. Wow. Oke, kita lanjut teman-teman. Lihat sel-selnya. Nah, ini yang ditahan di sini Sauken, Mr. Sauken, 40 tahun. Jadi ada yang masih diingat gitu mungkin nomor-nomornya teman-teman. Nah ini Ifnai, Mr. Ifnai. Ya ada yang masih ada namanya, ada yang udah nggak ada ya. Ini tembok sekolahnya teman-teman, dijebol. Ini juga male juga, laki-laki. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk rumah tahanan yang single cell. Kita naik ke atas. Di atas ini, kalau ini by brick ya, jadi pemisahnya itu pakai tembok. Di atas ini katanya by wood ya, jadi oleh kayu. So, lihat. Sama di atas juga masih barbed wire atau kawat-kawat duri. Nah ini dari papan teman-teman. Wow, ini nama tahanannya di depan teman-teman. Mostly male ya, female 2 orang. Ada yang 15 tahun bro. Wow, ditahan di sini juga ya. Jadi yang ditahan di sini teman-teman, survivornya itu cuman beberapa orang aja ya, jadi nggak banyak survivor dari detain center ini atau genocide site ini di Tuol saya suka lupa namanya teman-teman, Tuol Sleng ya. Oke, kita masuk teman-teman. Jadi yang survive dari Tuol Sleng genocide location ini nggak banyak orang teman-teman ya, beberapa orang aja, termasuk yang tadi kita lihat ya, yang barusan
ibu siapa Mei itu salah satu survivor dari lantai bawah ya, lantai 1 di bawah. Oke, oh ini ada nomor-nomornya teman-teman. Nomor 7, ini nomor 8. Wow, ini saya sambil membayangkan teman-teman waktu itu ditahan di sini ya, tanpa tahu juga kita ngapain ya kan, umur 15 tahun ya kan, kita nggak tahu, jadi tahu-tahu langsung ditangkap dan ditahan di sini. Wow, ini ruangannya seperti ini teman-teman. Jadi ini mungkin tambahan ini akrilik, jadi cuman kurungan dan ada lubang kecil mungkin buat kasih makanan ya kan. Nih, dari lantai 2 teman-teman kita naik ke lantai 3, lantai terakhir di atas. Let's go. Ruangan kosong aja teman-teman. Ini juga mostly ruangan kosong. Ya, jadi ini mungkin awalnya juga dibuat tahanan, itu ada nomor-nomornya ya. Nih 1, 2. Satu ruangan ini 18 orang. Oke. Oke, kurang lebih sama. Ini juga 18 orang. Oke teman-teman, kita sekarang ada di building D ya, yang mana isi dari building D ini adalah alat-alat yang digunakan untuk penyiksaan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini depan kita ini ilustrasinya seperti di foto ini. Jadi diikat orang di sini, tangan, kaki, kemudian disiram pakai air mukanya ya, ini pakai siraman ini. Dan juga ada yang di apa nih, pokoknya tangan lah ya, dilukain gitu. Kemudian masih banyak lagi teman-teman, ini untuk simpan kayak apa, kalajengking mungkin ya, kalajengking. Teman-teman bisa lihat ada ilustrasinya, boxnya ini kan. Kemudian yang ini untuk menenggelamkan orang nih, yang ini yang besar ini. Oh, jadi apa, untuk instrumen penyiksaannya apa sengaja dibuatkan ya, itu banyak sekali teman-teman, ada beberapa dan di ruangan-ruangan lain juga ya. Kalau ini masih foto-foto ya, untuk alat-alatnya banyak sekali teman-teman, dan banyak sekali di sini foto-foto yang bisa dibilang ya disturbing picture ya. Memang sebelum kita masuk ruangan itu, di depan ruangan tuh udah dibilang kalau masuk ruangan ini akan ada beberapa foto disturbing picture yang mana korban-korban yang udah meninggal ya, yang karena starvation ya, jadi macam-macam, ada yang luka-luka. Untuk foto-foto yang saya maksud teman-teman, mungkin saya nggak bisa tampilin ya, karena kan tidak nyaman lah kalau dilihat sama banyak orang. Oke, paling untuk tour di Tuol Sleng Genocide Museum ini seperti ini teman-teman. Dari sini saya tinggal langsung paling mau cari-cari makan dulu di dekat-dekat sini. Kasihkan teman-teman, kita jalan keliling. Saya suka banget dengan cerita-cerita sejarah, apalagi kita langsung berada di site-nya ya, keliling semua, lihat-lihat ceritanya. Wah, asli seru banget. Nggak berasa saya di sini mungkin ada kali sudah 1 jaman lebih. Jadi apa, lihat semua cerita-ceritanya. Waduh, benar-benar kita langsung bisa merasakan ya kondisi pada saat itu, apalagi kita langsung ada di tempatnya ya, yang mana sangat terlihat jelas sekali untuk penjara-penjaranya ya, kurungan-kurungannya, yang single cell-nya ya, apalagi dengan begitu banyak korban yang ada di sini. Tadi saya sempat lihat teman-teman, the last record ya, yang meninggal di sini tuh sekitar 18.000 orang ya, 18.000 sekian gitu. Di bisa teman-teman bayangkan dalam waktu 4 tahun ya, dengan bangunan ini ya, menelan jiwa sekitar segitu, 18.000 orang. Jadi saya tetap ini sambil mau jalan keluar, saya juga masih tetap memproses untuk cerita-cerita dan kejadian saat itu yang terjadi di lokasi tempat kita berada ini. Oke, paling begitu teman-teman untuk tour kita. Oke teman-teman, ini kita ada di B-Mart Phnom Penh, Kamboja ya. Tadi barusan
Selesai jalan-jalan dari Tol Sleng Museum ya, kita jalan keluar pas ada Martin nih, lihat-lihat mau makan apa ya, ternyata ada mie Korea ini, bolehlah kita beli karena udah lapar. Terus dekat-dekat sana juga nggak ada makanan teman-teman, adanya jajan nih, jadi ya udah ketemu di sini, udah kita sikat yang ini bro. Ini caranya gimana? Please select noodle as following. Kita pilih dulu ini kali ya, yang chicken aja. Hot chicken flavor. Oke. Halo. I need to pay first or pay first. Oke. Wait. Oke, jadi kita mesti bayar dulu. Ambil telur 2 ya. Oke, ini sama telur 2. Terus gimana? Bayar dulu. Oke. With egg. You need bowl? Bowl, yes. Yes. You need Oh yeah. So, 1 and then egg 2. egg 2 and bowl. Yes. One bowl, 2 egg. Chidera prawns and chicken. Okay. Pay by cash. Yes, cash. So, 10,500 2, to the lab points at T1. 31. 31. How much in real? 1,300. Okay. 1,000. Sorry. Yes, 300. I'm still new in Cambodia. Okay? Yes, sir. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Kapun. Yeah. You make by yourself? Yes, okay. Yeah. Kapun. Alright. Okay. Jadi kita jajan di B-Mart ini telur 2, mie sama Last 5 minutes. last 5 minutes. So how long does it take? 23 or 20. 23 minutes? Yeah, and you can put eggs on last 5 minutes. So water came out from Yeah. Okay. Okay. Wait. Wait. That's two bowl. Oh, 2, okay. Yeah, sorry. All right. So water first or me first? For the noodle. Noodle first. Noodle first. Okay. Oh, nice. And then the sauce later. Later on. Later on. Okay. Also egg 5 minutes. Okay. Oh, kayaknya ambil telur tuh harusnya pakai ini nih. Nah, nice. Kayaknya bukan 20 menit deh. 20 detik aja kayaknya. Nggak nyampe. Sekitar 2 menit maksudnya kali. Oke, ini mie-nya mie kuah apa kok? Coba. Saya juga baru pernah nih makan mie yang buldak ini. Biasanya yang di cup itu buldak, tapi yang di cup. With cheese. Is it good? Yeah. Oh, okay. How about this one? Is it also good? I don't know. I know this one. You like this one? Yeah. Okay, you like this With one. cheese. Okay. Spicy? A little spicy. Little spicy? And this one is spicy. This is very hot? Yeah. Okay. The sauce now? No, later. Okay. After egg and then this one. So I need to pour out the water? Yeah. Where? In here? Yeah. Okay. Oh, mie goreng. Egg?
Right. Chopstick. Then stir it up. Yeah, roll. Okay. Oh, mestinya tadi ambil yang pakai kuah enak ya. Jadi makan Korea di Kamboja kita. Oke. You want to cook more? You can add. Oh no, it's okay. It's okay. Yeah. Maybe a little more, Wow. because the egg, just a little. Okay, because the egg still raw, yeah. Yeah, still like I got it. yeah. Where are you from? Indonesia? Indonesia? Yes. You look like Japan and Korea. Yes, Similar. yeah. Yeah, I'm from Indonesia. So all people on the streets, they say like a konnichiwa. All people, yes. Yeah. You look similar Japan. Yeah. One more, a little more. Okay. Yes. You are local, Cambodian? You Yeah, Cambodia. Phnom Penh? From Phnom Penh? Yeah, from Or another city? No? Phnom Penh. Phnom Penh. Okay, so you born and raised here? Yeah. Okay, so now you're still study or full work? Still study and work. Or study and work? So university? Okay. University. Okay. In the which the university? I'm studying law. You study law? Yeah. Oh, you become a good lawyer, yeah. Okay. Okay. And then water? Here? Yeah. Right. All right. And then water I And pour out where? The water? no. I do it for you. Oh, thank you But very you can much. wait the ingredient. Oke. Wah, anak hukum. Apa? Masnya. Keren. Ini part time di sini. Oke, pedas nih kayaknya. Gokil, kayak enak banget ya. Wow. Eat. Wow. Ini menu siang menjelang sore ini kita makan mie Korea bro di Kamboja. Tadi niatnya sih nggak mau makan ini, cuma karena pas lewat cari-cari jajanan semua, pengennya kan makan berat. Masuk ada mie, ya udah sikat. Makan kita. Buldak apa tadi yang warna kuning ya? Mudah-mudahan sih nggak terlalu pedes ya. Mantap bro. Buldak. Nih, di Kamboja ini banyak toko-toko Korea ya teman-teman. Jadi jajanan yang kayak gini-gini apa ini? B-Mart ya, B-Mart. Toko Korea di Kamboja. Mantap. Telurnya bro, setengah matang. Gokil. Wow. Enak banget. Minum dulu bro. Sekarang ini jam 3.24, ini kita baru selesai makan dari B-Mart tadi. Dan ini saya mau langsung jalan pulang aja teman-teman buat istirahat. Nanti baru kita lanjut explore lagi pas malam ya. Masalahnya ini mau pulang gimana ini? Saya nggak ada sinyal, jadi mesti order tuk-tuk kan. Paling saya mau numpang-numpang wifi dah deket-deket sini. Tadi di Martnya nggak ada wifi. Kayaknya sih mungkin ada ya, cuman buat staff gitu, buat nggak dibuka buat publik. Jadi ya udah kita langsung jalan aja, dicari di mana dekat-dekat sini, mungkin di pom bensin atau numpang di dealer BYD ini kali ya. Cuma numpang internet bentar ya, 5 menit mungkin, order Grab langsung kita
jalan. Nggak ada orang lagi. Pom bensin aja kali ya. Coba dah jalan dulu. Kalau pesan online teman-teman dia punya harga kayaknya lebih bagus deh dibandingkan kita berhentiin langsung. Biasanya harganya lebih mahal sama kita harus tawar-menawar lagi kan. Jadi agak ribet. Total Energi mungkin ada wifi, mudah-mudahan ada ya. Tapi zaman sekarang mah semua usaha udah pada ada semua ya kan. Kalau online ya kan pembayaran apalagi semua kan online. Oke teman-teman, jadi tadi saya udah pesan numpang internet di Visi Optik ya. Terima kasih Visi Optik. Jadi nggak sempat nyalain kamera karena masuk terus saya order cepet langsung jalan. Ini udah di tutup-tutupnya ya. Saya dapat ke penginapan itu $5.300. Saya nggak tahu berapa teman-teman, tapi kata mbaknya tadi yang jaga $1 sama 1.300 real. Kita kasih aja semua ke drivernya katanya. Oke, kita langsung kasih aja. Jadi di sini pesan tuk-tuk online lebih murah teman-teman dibandingkan tawar-menawar, agak ribet ya. Pastiin ada data, kalau enggak kayak saya ribet mesti numpang di orang gitu. Tapi numpang sebentar doang sih, 5 menitan doang langsung jalan lagi. Oke, seperti ini untuk tuk-tuknya ya, mirip Bajai lah, mirip Bajai sama suasana kota. Sore ini jam 3.36 seperti ini ya, karena hari Minggu sih jadi banyak toko-toko yang tutup ya kan. Bank juga nggak operasi sih, banyak juga yang tutup, bukan banyak lagi, semua tutup. Oke, kita udah nyampe teman-teman. Tadi 5.300, saya bayar aja 6.000 ini ya. Oke. Thank you. Let's go.